Hadirin dan hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab yang 42. Ya, hadis yang 341. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Babun fadli birri asdiqail abi wal ummi wal aqaribi waz zaujati wasairi man yundabu ikram. Ya, bab yang menjelaskan tentang keutamaan bagi seorang anak, yaitu berbakti, ya, bersilaturahmi, menyambung silaturahim kepada teman daripada orang tua kita, baik bapak, ibu, ya, atau saudara-saudaranya dan orang-orang yang pantas dihormati oleh kita semua. Hadis yang keempat 341. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral birri ay yasilar rajulu udda abihi. Ya, diriwayatkan dari hadis Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna abarral birri ayyasilar rajulu wudda abihi. Ya, kata Ibnu Umar. Siapa sih Ibnu Umar? Anaknya Sayyidina Umar. Ya, nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini orang yang sangat terkenal kejujurannya. Beliau juga seorang yang diminta oleh para sahabat-sahabatnya untuk menjadi khalifah, yang nggak mau deh, sekalipun dipaksa. Bahkan ya, diminta oleh sahabatnya, dia nggak mau, sampai diancam saya akan bunuh. Ya, di kasur kamu, tetap dia nggak mau sampai akhir hayatnya nggak mau. Ya, beliau juga adalah disebut juga sebagai, ya, sahabat malam. Kenapa? Karena malam dijadikan sahabat, yaitu sholat malamnya luar biasa, kuatnya tuh sholat malam. Bahkan juga disebut juga beliau ada orang yang sangat-sangat jujur. Kenapa dikatakan sangat jujur? Karena dia senang dengan orang-orang yang jujur. Suatu ketika, nih bahas Ibnu Umar dulu nih, sebelum kita masuk hadisnya. Suatu ketika Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, beliau berjalan, ya, dengan sahabatnya, yaitu Abdullah bin Dinar. Ketika di perjalanan dari Madinah ke Mekah, beliau bertemu dengan seorang budak, ya, seorang anak kecil budak yang mengembala kambing tuannya. Suatu ketika Ibnu Umar ini berhenti sejenak. Dia ingin menguji, ya, kejujuran daripada, ya, pengembala tersebut. Akhirnya terjadilah dialog antara Ibnu Umar dengan pengembala tersebut. Wahai pengembala, punya siapakah ini kambing-kambing yang banyak ini yang kamu gembalakan? Ya, kata pengembala tersebut, ini adalah punya tuan saya. Bolehkah saya beli kambingnya satu aja? Ya, wahai tuan, sungguh saya ini adalah seorang budak. Yang namanya budak, ya, orang yang dipekerjakan oleh tuannya, terikat oleh tuannya. Nggak bisa dia menjual begitu saja, karena dia ini adalah sebagai pembantunya. Udah bilang aja sama tuan kamu,
wahai budak, ya, sesungguhnya kasih tahu kambing yang satu hilang diterjak atau diterkam oleh serigala. Apa kata seorang pengembala tersebut, ya, yang posisinya sebagai budak, ya? Kata seorang budak tersebut, "Fa aina Allah?" Ya, di mana saat ini Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya bos saya itu ya Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan bisa yang melakukan jual beli tanpa tuanku. Kalau seandainya tuanku bisa tuanku bisa melihat hati seseorang manusia, maka tidak akan bisa terjadi dialog seperti ini. Ibnu Umar radhiyallahu an terkejut jawabannya daripada seorang budak tersebut. Akhirnya Ibnu Umar ini menangis. Ya Allah, ada ya orang kayak begini, jujurnya luar biasa. Abdullah bin Dinar mengatakan, wahai ya Ibnu Umar, tidak ada dan jarang saya mendapati seorang anak kecil, anaknya dari budak, berarti kan dia juga budak, jujurnya luar biasa, sampai mengatakan, fa aina Allah, di mana Allah? Berarti kalau seandainya Allah ada, dia melihat apapun yang kita kerjakan dimanapun tempatnya, pasti Allah melihat. Makanya dia diam, nggak mau menjual dan tidak mau menjalankan misinya, yaitu untuk bilangin udah tuan kamu ya, kalau seandainya satu kambing itu sudah diterkam oleh serigala. Akhirnya Ibnu Umar ini mengajak budak tersebut tuh pengembala ke tuannya, wahai tuan, berapa nih harga budak tersebut kalau ente jual? Ya, 200 dirham saya beli. Akhirnya dimerdekakan itu budak. Apakah kamu punya ibu dan bapak? Punya. Ibu bapaknya sama-sama juga dimerdekakan. Luar biasa. Anaknya raja, kalau bahasa istilah anaknya raja, anaknya presiden. Ya, anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Nah itu. Makanya beliau dikatakan juga termasuk ya sahabat Nabi yang jujur. Kemudian kita masuk ke hadis, ya. Wa an ibni Abdullah ibn Dinarin an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqin Makkah fasallama alaihi Abdullah ibn Umar. Ya, wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Qala Ibnu Dinar faqulna lahu aslahaqallahu innahumul a'rabu wa hum yardawna bil yasiri. Faqala Abdullah ibn Umar inna aba hadza kana wudda li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar ini adalah seorang tabi'in. Apa sih tabi'in? Apa sih itu tabi'ut tabi'in? Apa sih sahabat? Apa sih ya ulama salafan wa khalafan? Jadi yang dimaksud tabi'in ini adalah orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi dia masuk Islam pada zaman sahabat Nabi. Jadi kalau orang yang hidup beriman kepada Allah dan Rasulnya dan melihat Rasulullah SAW, maka disebut sahabat. Apabila ada orang masuk Islam, ya, dia menjalankan agama Islam dengan baik, tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutnya tabi'in. Kalau seandainya ada orang masuk Islam, ya, dia menjalankan syariat Islam, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia disebut tabi'ut tabi'in, ngikutin tabi'in. Kalau seandainya ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, dia masuk Islam oleh orang tabi'ut tabi'in, maka orang tersebut disebut khalaf, ulama khalaf. Lalu salafnya yang mana?
Salafnya itu adalah orang ulama-ulama besar yang mempunyai fatwa-fatwa yang diminta oleh umat terdahulu dari mulai sahabat, tabi'in sampai tabi'in. Nah, itu namanya ulama salaf. Setelah tabi'ut tabi'in namanya ulama khalaf. Ya, jadi mesti paham juga tuh mana salaf, mana khalaf, ya, mana tabi'in, mana tabi'ut tabi'in. Sampai sekarang kita termasuk ulama khalaf yang belakangan. Yang belakangan. Jadi Abdullah bin Dinar ini adalah tabi'in, ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqin Makkah. Ya, ketika Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu beliau biasa yang namanya sahabat-sahabat, ulama-ulama pasti ada yang dampingin. Kalau bahasa kita yang dampingin namanya apaan? Bodyguard ya. Bahasa istilah bodyguard nih, ya santrinya dah. Santrinya ngaji juga, jagoan juga kali ya buat jaga santrinya. Ya. Beliau menemani Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, ya, perjalanan hijrah dari Madinah ke Makkah. Suatu ketika beliau menemui seorang A'rab itu adalah orang Badui. Anna rajula minal a'rabi laqiyahu bi tariqin, ketemu nih Ibnu Umar dengan seorang dari suku Badui. Pasallama alaihi Abdullah bin Umar. Kemudian Sayyidina Ibnu Umar ini memberi salam kepada seorang Badui tersebut. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Kemudian seorang Badui tersebut dibawa dengan disuruh atau dipersilahkan naik himarnya, keledainya oleh Ibnu Umar. Kebiasaan Ibnu Umar ini kalau jalan, kalau ziarah, kalau hijrah, itu dia bawa onta sekalian bawa himar. Kalau orang onta doang, kalau beliau selalu bawa himar. Jadi ketika di perjalanan Ibnu Umar ini ketemu dengan orang Badui, dipersilahkan naik himar. Ya. Kana yarkabuhu, kemudian disuruh nunggangin. Tahu nunggangin, orang Jawa tahu nunggangin ya? Naikin, ngendarain. Wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Kemudian seorang Badui ini dipakein imamah, dipakein eagle. Udeng, kalau bahasa kita udeng tuh kayak orang tua saya tuh pakai udeng namanya itu. Ya, imamah dipakein langsung oleh Ibnu Umar. Ya. Qala Ibnu Dinar faqulna lahu aslahakallahu innahumul a'rabu wa hum yardawna bil yasiri. Kata Ibnu Dinar, kata Abdullah bin Dinar ini ketika menyaksikan Ibnu Umar ini memberikan dia himar untuk ditunggangin, kemudian imamahnya yang dia pakai diberikan juga kepada orang Badui tersebut. Nah, Abdullah bin Dinar ini berkata, aslahakallahu innahumul a'rabu wa huwa yardawna bil yasiri. Ya, semoga Allah selalu memberikan kelancaran, kebaikan kepadamu wahai Ibnu Umar, serta Ibnu Umar ini berkata kepada siapa? Kepada Abdullah bin Dinar. Wahai Abdullah bin Dinar, sungguh orang-orang Badui ketika dia diberikan sesuatu, meskipun itu sedikit, dia senang banget, dia gembira banget. Lihat dari wajahnya, mukanya kemerah-merahan, merekah, tanda dia girang. Ya. Waqala Abdullah bin Umar inna Aba hadza kana wudda li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sesungguhnya kata Abdullah bin Umar, kata Ibnu Umar mengatakan bahwasanya
seorang yang tadi saya berikan itu keledai, saya suruh tunggangin, terus saya berikan imamahku kepada dia, itu adalah seorang anak daripada bapaknya adalah teman bapaknya, yaitu teman Umar bin Khattab. Jadi berkawan, jadi menyambung silaturahim dengan kawan bapaknya, ya. Jadi jangan diputusin tuh, kalau kita punya orang tua, punya kawan bapak kita, jangan diputusin silaturahim. Kali saja kita masuk kerja berkat wasilah daripada teman bapak kita. Kali aja kita brojol, orang tua kita nggak punya uang, yang biayain persalinan teman orang tua kita. Kali aja ya kita masuk ngajar di sekolahan, kita bisa dapat ranking 1, ranking 2 berkat wasilah daripada teman orang tua kita. Ya, maka di sini dikatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abihi." Ya, sungguh perbuatan yang paling bagus daripada perbuatan yang lain yaitu silatur rajul, menyambung seorang anak kepada teman bapaknya. Tuh. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua baik hidup maupun sudah meninggal, dia punya teman masa lalunya, teman ngobrol, teman main, teman sejawat, teman pekerjaan, teman majlis, teman ngajar, teman sekolah, teman mondok, ya, kita sebagai anak ya harus bersilaturahim. Ya, entah anaknya, entah cucunya, entah mantunya. Nah, itu untuk diapain? Untuk jaga silaturahim. Gunanya untuk apa? Ya, agar supaya umur kita jadi panjang, rezeki kita jadi murah. Ya, disebabkan karena silaturahim. Masih ada nggak? Atau masih kenal nggak kita punya kawan-kawan ya yang orang tuanya sebaya dengan orang tua kita, yang orang tuanya temannya orang tua kita. Kan kadang-kadang orang tua kita ngomong, siapa dulu babe ngomong nih, si anu Mbak, oh ya Allah tuh teman bawa dulu masih di Al Khairiyah dulu. Ya, siapa tuh? Guru lu namanya kuliahnya di sana. Kiai Haji Laming Ilam Tamdid. Oh, itu guru babak juga dulu tuh waktu di IAIN. Ya, silaturahim. Ya, kita ajak ngobrol, Pak, gimana Pak, sehat Pak? Bapak kenal nggak Pak? Ya, Salman Yahya ini. Oh, itu murid saya waktu di IAIN. Nah, ini saya anaknya Pak. Silaturahim. Oh, kamu anaknya. Ya, sekarang jadi murid saya. Nggak berapa lama meninggal. Ya, silaturahim lagi saya sama anaknya ngajar juga di sana. Ya, nah itu. Jadi jangan diputusin. Ya, kita punya orang tua kita punya teman yang jangan diputusin. Kali aja itu adalah wasilah kita. Ini kalau saya nggak ada wasilah dengan si Ustadz Chandra bapaknya teman bapak saya, apakah saya bisa ngajar di sini? Belum tentu bisa. Sebab karena teman orang tua kita bisa ngajar. Sebab karena orang tua kita, kita bisa besar sampai sekarang. Ya, itulah. Ya, bentuk silaturahim itu bukan sama keluarga kita doang, tapi kepada keluarga daripada teman orang tua kita. Baik teman orang tua bapak kita, dari ibu kita, ya, kerabat kita dan sebagainya. Wa fi riwayatin an Ibnu Dinarin an Ibnu Umar annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza malla rukubar rahilati wa imamatu yashuddu biha ra'sahu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya, maksudnya ada riwayat lain yang mengatakan Ibnu Umar ketika keluar dari Madinah menuju ke Mekah, ya, beliau bertemu dengan seseorang. Lalu orang itu ditanya, iya, alasta fulan bin fulan, apakah kamu anak si Anu bin Anu? Iya wahai Ibnu Umar. Qala bal fa'atahul himaru.
Ya, kemudian Ibnu Umar ini memberikan hadiah berupa himar. Himar zaman dulu sama sekarang kalau bahasa istilahnya itu mobil kijang dah gitu. Seharga mobil kijang. Adapun dia naik onta itu seumpama mobil Mercy. Kira-kira bangga banget gak seorang dikasih mobil kijang yang terbaru sekarang? Bangga banget, ya. Apalagi kalau dibilang kata Ibnu Umar, sedikit pun dia diberikan hadiah, itu orang Baduy sangat senang. Apalagi sebuah himar, mahal zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak terlalu mahal kali ya. Pernah lihat himar? Iya, dia lebih kecil dari kuda. Ya, saya pernah naikin tuh waktu lagi di Hebron. Saya naikin tuh di Hebron. Hebron tuh di Palestina, di makam Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan Nabi Sulaiman di situ tuh. Saya naik gituan tuh. Ya, dari masjid ke masjid. Bayar berapa ya? Taruhlah 200.000 kalau nggak salah. Naik 3 orang, gede-gede, kuat banget. Lebih kuat daripada kuda kalau ditunggangin. Tuh himar tuh, kuatnya luar biasa. Emang dibuat ngangkat-ngangkat barang tuh lebih kuat dia. Ya. Ditanya tuh, apakah kamu namanya si Fulan bin Fulan? Iya. Oh, berarti kamu itu adalah anak daripada ya bapak kamu dulunya adalah teman bapak saya. Maka diberikan hadiah berupa keledai, ya. Waqala irkab haza, udah nih pakai aja dah, bawa pulang sono, ya. Wa atahul imamah, kemudian suruh pakai juga dia punya imamah, baju kebesaran, ya, atau selendang kebesaran yang diberikan kepada orang Arab tersebut, orang Badui tersebut. Waqala ushdud biha ra'saka, tuh pakailah ya selendang saya ini di kepala kamu. Faqala lahu ba'du ashabihi, kemudian para sahabat-sahabat yang melihat ya kejadian bahwasanya Ibnu Umar ya seorang anak mahkota khalifah memberikan hadiah berupa himar, berupa imamahnya. Para sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Ibnu Umar. Faqala lahu ba'du ashabi ghafarallahu laka a'taita hadzal a'rabiyyah himaron. Yang luar biasa kamu wahai Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Yang mana engkau telah berikan harta yang kamu ingini, yang kamu sukai, yang kamu demenin. Kenapa? Karena para sahabat-sahabatnya sudah tahu dah kelakuannya Ibnu Umar tuh kalau dia hijrah pergi jauh, dia selalu naik onta berserta himar, dibawa kemana-mana pasti dia ada tuh. Pokoknya yang bawa himar dia dah. Ya, udah dibawa himar paling bagus, yang paling mahal diberikan kepada orang Badui. Lalu ditanya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, siapakah dia? Kok bisa-bisanya orang Badui ya diberikan hadiah berupa himar yang mahal beserta imamah kamu yang kamu pakai, yang kamu senangi, yang biasa kamu pakai? Oh, itu adalah anak daripada kawan bapak saya. Tuh, ya, itu yang bagus. Kenapa? Karena saya pernah dengar faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min abaril birri ayyasilar rajulu ahlahu di abihi ba'da ayyuwalli. Jadi saya pernah mendengar, wahai sahabat-sahabatku, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya perbuatan yang paling mulia, ya, selain daripada berbuat kebaikan kepada orang tua, salah satunya adalah berbuat baik kepada teman sahabat orang tua kita, atau menyambung silaturahim kepada teman orang tua kita. Nah, itu. Jadi memang Ibnu Umar ini ngikutin apa yang didengar, apa yang dia lihat, ya, kelakuannya Rasulullah SAW persis banget. Selain beliau persis banget, ya, beliau juga adalah seorang muhaddis, orang yang meriwayatkan hadis paling banyak setelah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah 5.000, ya, 5.324 hadis. Kalau beliau, ya, Ibnu Umar, dia
berapa ya? 2680 hadis. Jadi di bawahnya Abu Hurairah. Ya, kalau kamu pengen melihat ya gerak-gerik saya, ibadah saya, qiyamul lail saya, puasa saya, ya, transaksi saya di dalam berdagang, lihatlah Ibnu Umar. Persis banget apa yang dilakukan saya, dilakukan di dia. Ya. Jadi salah satu bentuk ya kita berbakti kepada kedua orang tua yaitu bersilaturahim kepada kawan bapaknya, ya, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Kalau yang sudah mati teman bapak kita berarti kepada anak-anaknya, keluarganya. Kalau seandainya belum mati ya kita datengin kepada bapaknya. Wallahu a'lam bissawab wa ilal mazi wal ma'af. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.